Episode 68. Setelah menerima perintah itu, Johan langsung menjalankan tugas sesuai yang Brian perintahkan. Malam itu juga, polisi menerima dan memproses permohonan yang Johan ajukan. Setelah kabar duka itu sampai ke telinga Davidson, malam itu juga Davidson memutuskan untuk berangkat pulang ke tanah air dengan jet pribadi miliknya. Tentunya dengan Mama Cynthia yang juga ikut bersama. Dia pulang untuk melihat jasad sang anak. Tangis sedih menghiasi perjalanan mereka pulang ke tanah air. Hal yang tidak mereka sangka-sangka kini telah terjadi dan menimpa mereka saat ini. Sementara itu, Brian pulang ke rumah bersama Ryan. Sedangkan Johan terpaksa tinggal di rumah sakit karena beberapa alasan. Saat Brian sampai ke rumah, ia menemukan Kania sudah terlelap di kamar tamu dengan ditemani Bu Ninik. Melihat Kania yang sudah terlelap dengan nyenyak bersama Bu Ninik di sampingnya, Brian tidak ingin mengganggu. Ia membiarkan Kania tetap terlelap bermain di alam mimpi. Brian memilih kamar sebelah untuk ia berbaring mengistirahatkan tubuh dan pikiran. Ia ingin segera tertidur agar apa yang ada dalam pikirannya saat ini bisa ia lupakan walau hanya sejenak saja. Tapi sayangnya, ia tidak bisa memaksa mata untuk tidur. Yang ada, mata itu enggan untuk terpejam karena beban pikiran yang sedang memberatkan benaknya. Berjam-jam sudah berlalu, matanya masih tidak mau tidur. Ia mencoba menghubungi Johan yang berada di rumah sakit untuk menanyakan keadaan di sana. Panggilan itu tidak Johan jawab, walau Brian sudah mencoba beberapa kali. Ya Tuhan, apakah dia tidur di sana? Atau apa mungkin terjadi masalah yang sedang ia usaha selesaikan? Tanya Brian. Mencoba menebak, jam menunjukkan pukul 3 pagi saat Johan menghubungi. Brian kembali dengan cepat. Brian menjawab panggilan tersebut karena sekarang dia memang sedang sibuk mengutak-atik ponselnya. "Iya Jo, ada apa?" tanya Brian dengan dada sedikit berdebar-debar. "Maafkan saya Tuan Muda, karena menghubungi Tuan Muda. Jam segini, saya cuma mau bilang, anak kurang ajar, tidak punya perasaan sama sekali kamu. Ke rumah sakit sekarang." Suara keras menggelengar membuat Brian kaget bukan kepalang. Ia sangat mengenali suara yang sedang berteriak melalui ponselnya. "Ya ampun, ternyata sudah sampai," Brian berucap sambil mengusap kasar wajahnya. Tidak bisakah ia menunggu besok pagi saja datangnya? Brian bertanya pada dirinya sendiri. Ia lalu bangun dari duduknya, kemudian menuju kamar mandi untuk sekadar mencuci muka. Brian menatap wajahnya beberapa saat. Bunyi ponsel kembali terdengar, membuat Brian bergegas menyelesaikan apa yang ingin ia kerjakan. Panggilan dari Johan kembali masuk ke ponsel Brian. Dengan rasa malas, Brian menjawab panggilan tersebut. "Iya Jo, ada apa lagi? Kenapa kamu belum datang?" "Hah? Itu bukan suara Johan melainkan suara papanya." Brian menarik panas panjang sebelum menjawab. Kemudian melepas napas itu perlahan. Baiklah, aku kesana sekarang." Panggilan langsung terputus secara sepihak tanpa ada kata penutup sama sekali. Brian pun beranjak meninggalkan kamar tersebut. Sebelum pergi, ia sempatkan dirinya untuk melihat Kania yang sedang berada di kamar tamu. Kania masih tertidur nyenyak di sana sekarang. Brian tersenyum melihat wajah polos tanpa beban itu sedang menikmati tidurnya indahnya. Setelah mengecup pelan kening Kania, Brian langsung meninggalkan kamar tersebut. Mobil yang Brian kendarai bersama Pak Hadi akhirnya sampai di rumah sakit. Brian langsung keluar dari mobil tersebut dan bergegas menuju kamar di mana jasad Cynthia berada. Baru juga melihat wajah Brian, papanya langsung
saja menghadiahkan sebuah pukulan pada Brian. Tanpa bicara terlebih dahulu, Brian yang tidak tahu akan mendapatkan pukulan tersebut terhuyung akibat kerasnya dari pukulan itu. Tuan muda, Johan kaget bukan kepalang, ia segera menghampiri Brian dan membantu Brian untuk tetap tegak. Anak kurang ajar kamu, Brian. Bagaimana bisa adik sepupumu bunuh diri? Hah? Papanya terlihat sangat sedih, marah, dan kesal. Brian tidak menjawab. Ia hanya diam sambil memegang sudut bibirnya yang terasa sangat perih. Tantenya segera datang dengan wajah penuh air mata. Apa yang terjadi pada adikmu, Brian? Kenapa bisa seperti ini? Brian menatap tajam wajah tantenya. Ia menepis tangan. Estri yang ingin menyentuh dirinya. Ini semua karena kamu. Kamu yang telah menyebabkan semua ini terjadi. Brian berucap dengan nada tinggi karena saat ini ia begitu emosi ketika melihat wajah tersiksa yang tantenya perlihatkan. Brian, apa kamu sudah gila? Di mana sopan santunmu sebagai keponakan? Hah? Davidson yang kesal semakin dibuat emosi dengan sikap Brian barusan. Johan, berikan salinan surat itu pada Tuan Davidson, biar dia baca dengan seksama dan dia pahami apa yang bersalah? Ucap Estri sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Mas David, mereka bohong? Masa kamu percaya dengan kebohongan yang mereka buat? Aku yakin kalau mereka sudah mengarang tulisan ini untuk melindungi diri mereka. Ucap Estri berusaha meyakinkan Davidson. Hai, tante-tante, kamu terlihat sedang sangat ketakutan. Sekarang kenapa? Apa kamu merasa kalau kami memang sedang mengarang cerita? Tante Estri, tante tiriku. Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh ke bawah juga. Jadi, untuk apa kami mengarang cerita? Selama belasan tahun, kamu menyembunyikan sebuah kebenaran, menutup rapat-rapat kebohongan dari kami semua. Menjadi duri dalam daging buat keluarga kami. Kau sungguh kejam. Tapi, bukan itu kekejaman kamu yang sesungguhnya, tante.